Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa nura ala qulubil mu'minin wa ja'alaha sababan lis-sa'adatil 'amilin al-mukhlasin. Fatuba liman amana billahi wa man ittaba'a sunnata khataman nabiyyin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-maliku haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rutin Ahad malam rahimakumullah. Dari hati yang paling mendalam dan bukan basa-basi, tentu kita sudah sepatutnya dan sepantasnya tidak henti-hentinya bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia, hidayah dan inayah yang diberikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini alhamdulillah kita masih bisa istiqomah berjamaah, istiqomah ngaji, dan mudah-mudahan ini semua akan dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal soleh kita. Yang kedua, assalatu wassalam, mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya pada malam hari ini untuk menggantikan guru kita Ustadz Hadi Santoso. Tadi beliau WA saya jam berapa ya? Saya jawab, kalau ini Jumat nembe mriko ya. Napa mboten bosen, malah jawab ngeten pelaku. Aku ben minggu ya. Wis kalah kula, kalah wis. Samikna wa atokna. Nggih. Muga-muga manfaat. Karek jenengan niku gelo napa mboten ngoten to. Atok mah. Terus saya sadari ngeten, audiennya ndak sama. Kalau pikir lah Jumatan nanti wong-wong. Yes. Ya mudah-mudahan tidak mengurangi niatan kita untuk istiqomah ngaji. Dan ngaji seperti inilah yang akan menjadi salah satu itu bukan satu-satunya. Salah satu bekal akhirat kita. Beruntunglah orang yang di dunia ini dia sregep mengumpulkan bekal akhiratnya. Karena ad-dunya mazra'atul akhirah, dawuh Kanjeng Nabi. Dunia ini ibarat sawah ladang kita untuk menanamkan kebaikan-kebaikan yang nanti hasilnya itu akan kita panen di hari akhirat. Sehingga tidak semua orang Pak merasakan nikmatnya ngaji itu mboten kabeh tiyang. Apalagi ini hari Ahad itu kan hari yang santai. Secara nafsu kita lebih enak ya menghabiskan waktu dengan berrekreasi. Ya paling tidak minimal makan bareng lah di restoran yang mewah. Ya dengan mboten usah temu-temu mboten nggih, sekali makan sampai 1 juta. Wong soge-soge niku. Ya mboten usah nderek ngoten nggih. Bareng duit sapa? Kok ya eman temen ngoten lho nggih. Oh mangane ya Mas yo
sego pecer rego 10.000 kali sego napa seafood sing regane 500.000 wareke nggih padha. Bedanya mek mriki tok. Tapi lek dahare niku napa lawe enak jenenge nggih siji rasane. Semangate niku lho siji. Duka niki mangke napa niki? Lek sampai lawe kalau tinggal standar kalau etok-etok sampun marek. Ya diurut dipateni apa? Nanti saingan ya, bagus mana ini sama itu. Alatnya kaya larangan iku. Niki mikir sing ngeten iki ya. Bapak Ibu rahimakumullah, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban. So, kita sekarang sudah masuk tanggal 19 Sya'ban insyaallah. Iya, bener ya. Kurang lebih itu. Dan pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdidnya telah mengeluarkan edaran ya, berdasarkan perhitungan hisab hakiki yang dipedomani oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah bahwasanya Ramadan tahun ini 1443 Hijriah itu jatuh pada hari Sabtu Pon tanggal 2 April 2022. Berarti kenapa? Sabtu Pon tanggal 2. Coba diperseni tanggal 2 itu hari apa? Sabtu. Oke. Jadi ini sudah bisa dihitung memang. Muhammadiyah itu menggunakan metode hisab. Seperti kalender ini kan juga hisab toh, Pak. Jadwal waktu sholat itu kan juga hisab. Maksudnya kan mesti ben kate sembayang leren delok minceng bulan. Ya jadi ya buat usah saling menyalahkan gitu. Tapi yang jelas kita sebagai warga persyarikatan Muhammadiyah yang mengikuti pimpinan kita yang di atas percaya bahwa beliau ini orang yang ahli di bidangnya. Nah, tahun ini diputuskan nih harinya hari Sabtu Pon. Di situ dituliskan pon kelimanya memang di situ di surat edaran resminya nggih, Mas Yusuf nggih. Ya. Nanti bisa panjenengan share Mas kalau sudah ada ke jamaah supaya bereso nggih. Boten Selasa Pak nggih. Nek Selasa niku mangke Selasa kapane kan? Di sini apa ngereni? Sabtu Pon saja. Jadi Jumat malam itu sudah tarawih. Nah, maka kesempatan kajian pada malam hari ini akan kita gunakan untuk membahas tentang bagaimana kita merefresh kembali semangat Ramadan kita. Sebagaimana Rasulullah dan para sahabat itu kalau sudah mendekati bulan Ramadan itu senangnya luar biasa. Karena begitu Ramadan ini datang, manusia itu kan macam-macam, Pak. Ada yang biasa-biasa saja. Ya seperti pergantian hari-hari biasa. Alas Ramadan ya semeniku. Ini tergantung keimanan masing-masing orang. Ada yang dengan Ramadan ini justru boten seneng. Wadah poso rek. Mereka iso rokokan tengah dalan sungkan. Iki apik tapi niki. Sungkan iki apik. Sing gawat niku wis gak sungkan blas. Ramadan awan-awan nggih sedal sedul. Niki wis bawa alam iki. Azabnya kita serahkan Gusti Allah. Mboten usah nyikan pentungi mboten usah. Negara kita negara hukum. Ya serahkan kepada Allah Taala. Makanya sering saya sampaikan tahun-tahun yang lalu itu. Biasanya kan ada spanduk yang bertuliskan hormatilah orang-orang yang berpuasa. Kan ngoten biasa ya. Lek kula angsal usul kalimat seperti ini mboten perlu. Kenapa? Orang yang berpuasa itu sudah dihormati langsung oleh Allah. Di dunia ini dan di akhirat nanti. Allah Ta'ala menyatakan inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Sesungguhnya nanti di surga itu ada satu pintu khusus yang namanya pintu ini disebut babur rayyan, pintu ar-rayyan. Posisinya
belakang puskesmas. Pintu Royan. Niku lawange Masjid Ar-Royan. Yadkhulu minha as-shaimuna fi Ramadan, kata Rasulullah. Nanti yang akan dipersilahkan masuk lewat pintu khusus itu. Jadi undangan itu hanya diberikan kepada siapa? As-shaimuna fi Ramadan. Orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Maka ndak usah hormatilah orang yang berpuasa. Kalau nopo diganteni mawon spanduk ini. Kasihanilah orang yang tidak berpuasa. Ngoten ganti ngoten. Mesti tanda tanya. Opo kok diganti ngono? Jangan jawab. Mergo sing gak poso nyenyek besok. Karena puasa ini kutiba alaikumusiyam. Kutiba ifurito, kewajiban yang telah dituliskan, digariskan oleh Allah Ta'ala yang wajib 1 bulan penuh. Dan ini sudah disesuaikan dengan kemampuan fitrah manusia, Pak. Orang mati karena kelaparan banyak, tapi kita tidak pernah dengar orang mati gara-gara puasa. Napa nanti jenengan mireng pengumuman innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampun kapundhut. Bapak A krana poso oleh 5 dina gak kuat, wonten? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Justru sumu tasihu. Puasa itu menyehatkan. Karena kalau kita mau jujur ya, dawuh Kanjeng Nabi, kebanyakan penyakit itu dari Al-Maidah. Al-Maidatu baitud da'i. Makanan itu napa niku? Niku minuman niku. Alhamdulillah. Nggih. Niki mboten usah, mangke ngelek-ngeleki kamera. Jadi makanan itu merupakan sumber penyakit. Nah di Ramadan ini itu didetok niku istilahnya apa nggih? Dibersihkan racun-racunnya itu melalui puasa, luar biasa sekali. Makanya jangan rasakan nggih, lapar karena belum makan dengan laparnya orang puasa itu berbeda, Pak. Belum lagi pahala ibadahnya. Maka disinilah kemudian orang kelompok yang ketiga itu menyambut Ramadan ini bil bisri wasyurur, dengan rasa bahagia. Di samping puasa 1 bulan penuh itu kita mentarbiyah rohaniyah kita. Ramadan itu adalah syahrut tarbiyah. Sehingga Rasulullah itu pernah pidato dalam menyambut Ramadan itu. Pidato beliau terkenal, ayuhan nas, qad adallakum syahrun adim, syahrun mubarak. Wahai manusia, wahai saudara-saudaraku sekalian, sebentar lagi kamu akan didatangi, dinaungi oleh syahrun adim, bulan yang agung. Syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan-keberkahan. Napa barokah niku, Pak? Berkah niku napa, Pak? Napa? Bertambah. Alhamdulillah. Bertambahnya kebaikan itu berkah. Mesti Ramadan itu tambah kebaikan. Sabari tambah. Bapak mesti ten ibu nggih blonjone nggih ditambahi, Pak. Mergo ada menu tambahan Ramadan niku. Ya nggih kudu ngerteni, nggih Bu nggih. Dibelani menengahe mburi niku. Dhewe. Nggih ditambahi, Pak, blonjone lek biasa sedina 20.000, maka Ramadan tambahi 20.500. Biasa kan ono kolok, saiki ono koloke. Biasa kan ono takjil. Takjil itu sajane bukan nama makanan. Takjil itu artinya menyegerakan berbuka, ngoten lho. Ini tadi nang pasar takjil, nang pasar kesusu berarti. Salah kaprah, tapi wis padha paham mboten napa-napa. Syahrun mubarak, bulan yang penuh keberkahan-keberkahan, bulan yang penuh kebaikan-kebaikan. Makanya seneng dinteni temenanan Ramadan ini. Bahkan ada satu riwayat, ada 3 orang sahabat dekat. Ini yang 2 ini meninggal di medan perang. Yang 1 ini selamat. Sampai akhirnya kemudian ketiganya ini akhirnya bertemu di sana dalam hadis ini. Saya kurang tahu derajat hadisnya, tapi menarik ini. Kemudian salah seorang temannya ini bermimpi
konon katanya orang yang terakhir ini matinya bukan di medan perang, Pak. Tetapi kemudian masuk surganya itu mendahului 2 orang temannya yang syahid tadi itu. Kemudian 2 orang yang syahid tadi itu bertanya, "Rob, temanku itu kok mendahului kami? Padahal kami itu dulu matinya syahid dan dia terselamatkan dari medan perang." Kemudian dijawab bahwa ternyata orang ini masih menjumpai bulan Ramadan di tahun berikutnya, sehingga amalannya itu ada sebuah akselerasi. Di sini loh emannya, Pak, lek Ramadan itu kayak turu tok. Ya jane kuat poso. Lah napa mari subuh sare. Angkat tangi menjelang zuhur. Siapa nih? Aku wedi lek ketinggalan jamaah eman-eman Ramadan, di setel alarm jam 11. Wis pesen nang kabeh nang anakane nang bojone. Aku aja diugal ya. Poso dina pertama lemes. Wis aja kadek nguji kesabaranku lho ya. Kadek ancamane ngoten. Nggih. Wis jam 11 alarm muni. Wis jam 11 langsung ke kamar mandi, ambil air wudu, ke masjid persiapan. Matun zuhur. Sare malih di alarm jam 2.30. 14.30, setengah 3. Mergo asahanku jam 3. Mari asar. Layar-layar yang ada TV ngenteni napa? Buka. Turun maneh. Sampai jam 5. Semari buka cerita teng kene masjid. Aku poso kan jan enak rasane gak krasa apa-apa. Gak krasa mesti ae. Kadang gawe dalil barang. Naumus shaim ibadah. Tidurnya orang berpuasa ibadah. Nggih mboten napa-napa timbangane ngrasani. Tapi nggih eman-eman karena di bulan Ramadan ini syahrun kataballahu lakum siyamah wa sanantu lakum qiyamah. Bulan yang di dalamnya Allah Ta'ala mewajibkan kita berpuasa di siang harinya dan kemudian mensunahkan menghidupkan malamnya wa sanantu lakum qiyamah dengan qiyamul Ramadan. Yang kemudian kita kenal dengan sholat tarawih. Tarawih itu kan dari kata-kata roha, artinya sholat istirahat. Ya, jadi secara bahasa mohon maaf keliru besar kalau tarawih itu cepet-cepetan, santai. Jangan tinggal milih versi Blitar atau versi Temboro. Versi Blitar niku 10 menit 21 lunas, 1 rakaat. Lek Temboro 11 rakaat sampai jam 2.30, setengah 3. Nah, milih pundi jenengan? Gak milih kabeh. Milih versi sumber pocong mawon. Jam itu mulai 7:30 selesai. Kultume nggih mboten suwe-suwe. Ana kultum tok dawa tidak suatu-watu. Kultum niku dia napa nggih? Disingkat napa? Kuliah terserah antum ya jane. Wis sakarepe sing ceramah, Pak. Ponjane karek ngrungokno tok ngono ya. Jadi ya kita pilih tarawih yang sedang-sedang saja, tidak terlalu cepat karena itu juga nanti kita kehilangan yang namanya tumakninah yang merupakan min arkani sholat, merupakan rukun dari sholat dan dinikmati. Makanya para sahabat itu dalam satu riwayat kalau tarawih itu ya 2 rakaat selesai, kemudian nggih jagung-jagung dulu, ngasuh-ngasuh dulu, tapi nggih sholatnya suwe. Oh. Kalau jamil itu mriki diterapaken ngoten insyaallah dapat 2-3 hari jamaahnya buyar. Mesti golek sing cepet. Makanya yang sedang-sedang saja. Nggih rakaat pertama alam taro, rakaat kedua alam nasro. Yang kedua idza jaa idza zulzilati. Ngoten penak. Al-Baqarah 286 ayat. Dan memang Rasulullah itu memberi contoh kalau sholat sendirian beliau itu memang subhanallah. Jangan tanya, kata Aisyah. Ma zada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan ala 11 rakaat. Rasulullah itu tidak pernah melebihi sholat
sunnah beliau di malam hari itu, sholat malam beliau di dalam Ramadan, baik di luar Ramadan melebihi 11 rakaat. Tetapi ada garis bawahnya, Pak. Fala tas'al. Jangan tanya, kata Aisyah. Antulihna wa husnihina. Akan panjangnya sholat beliau dan khusyuknya sholat beliau. Tapi ini pula dewean, Pak. Nabi itu, ini sudah sering saya sampaikan ya. Nabi itu pernah dilapori para sahabat. Ada seorang sahabat itu namanya Mu'ad bin Jabal, pernah gaya goro-goro mengimami sholat. Mu'ad bin Jabal itu rakaat pertama surat Al-Baqarah diselesaikan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Alif lam mim. Niku jamaah mulai pesan niku. Aduh. Nah, paling aku tadi sepuh-sepuh ngeten niki wis dan itu terjadi betul, Pak, zaman itu, Pak. Yang kedua, surat Ali Imran. Mas geger siapa? Diadukan ini kepada Rasulullah SAW. Kanjeng Nabi, Mu'ad bin Jabal lalu imam sholat dawa kan Kanjeng Nabi. Lah nggih. Kok nggih dawa kok ngoten lho, kok mboten ngelak. Ngelak ya ngombe ya. Dan Nabi nggih mboten berkenan, Pak. Coba celukun Mu'ad kon rene. Mu'ad, kamu tadi mengimami sholat, diklarifikasi oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah itu tidak pernah kemudian menghakimi sepihak. Dan memang itu ajaran Islam. Segala informasi itu harus ada tabayyun. Fatabayyan an tusibu qauman bijahalah. Tabayyun. Mu'ad, kamu mengimami sholat ah? Enggak kan Nabi. Mu'ad, tiang-tiang mbang rada dawa titik mboten ikhlas mboten kayane. Weger kabeh. Sama nek ngimami ya apa? Nggih biasa sih Nabi rakaat pertama surat Al-Baqarah kula entekaken. 286 mulai alif lam mim sampai lillahi ma fis samawati sampai selesai. Rakaat kedua surat Ali Imran. 200 ayat. Kemudian Nabi mengatakan, "Ya Mu'ad, aturidu an takuna fatanan." Awakmu kate nggae goro-goro, itu menyebabkan fitnah. Idza amma ahadakumun nas falyukhaffif. Kalau kamu mengimami orang banyak, falyukhaffif, ringankanlah salatmu. Kenapa? Fa inna fiha shaghir